Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja mata kuliah akuntansi dan pengendalian biaya, masih dalam materi biaya mutu atau cost of quality dan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi atau accounting for production loss. Kini kita masih lanjut yang kemarin. Kemarin itu kita sampai menurut Vivo ya. Jadi sini menurut Vivo metode Vivo ini unit ekuivalen dihitung dengan rumus biaya bahan baku unit barang dalam proses awal dikali 100% dikurang tingkat penyelesaian biaya bahan baku pada barang dalam proses awal itu berapa ya kan. Unit produk selesai dikurang unit barang dalam proses awal atau started and complete this period itu berapa. Unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya bahan baku pada barang dalam proses akhir sama dengan berapa, terus dijumlah sehingga mendapat total unit ekuivalen. Untuk bahan baku ya, untuk tenaga kerja, unit barang dalam proses awal dikali 100% dikurang tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja pada barang dalam proses awal sama dengan berapa, terus unit produk selesai dikurang unit barang dalam proses awal dan unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja pada barang dalam proses akhir dapat berapa, sehingga di total mendapatlah total unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja. Begitupun juga overhead pabrik ya. Oke, kita langsung aja. Biaya per unit dihitung dengan cara membagi antara total biaya produksi yang dikeluarkan periode ini. Itu tidak termasuk biaya di persediaan awal dengan unit ekuivalen masing-masing elemen biaya produksi. Keterangannya, unit cacat normal tidak dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban biaya, sehingga perhitungan unit ekuivalen dengan metode Vivo ini adalah di unit ekuivalen persediaan awal biaya departemen sebelumnya 0, bahan baku 480, tenaga kerja 240, overhead pabrik 240. Ini buat teman-teman yang angka-angka tersebut nih kita peroleh dari materi yang bab 10 ya sebenarnya ya, nanti tinggal dimasukin lagi. Oke, net ekuivalen yang dimulai dan diselesaikan selama periode berjalan. Biaya departemen sebelumnya sama dengan 5.000, bahan baku 5.000, tenaga kerja 5.000, overhead pabrik 5.000. Unit ekuivalen di persediaan akhir, biaya departemen sebelumnya 1.000, bahan baku 1.000, tenaga kerja itu 500, overhead pabrik 500. Jadi di total 5.000 tambah 6.000 untuk biaya departemen sebelumnya sama dengan 6.000, 5.000 tambah 1.000 ya sama dengan 6.000, bahan baku 5.000 tambah 1.000 ditambah 480 sama dengan 6.480, tenaga kerja 240 ditambah 5.000 ditambah 500 sama dengan 5.740 rupiah. Untuk overhead pabrik 240 ditambah 5.000 ditambah 500 sama dengan 5.740. Oke, ini ada bikin laporan biaya produksi ya dengan metode Vivo untuk Tricolor Company Departemen Percampuran pada bulan April 2015. Oke, schedule kuantitas bahan baku ya. Ada tenaga kerja, overhead pabrik. Oke, ini ada persediaan awal untuk bahan baku 40%, tenaga kerja 70%, overhead pabrik 70%, jumlah 800 ya. Ini angka tersebut sudah kita peroleh dari materi sebelumnya, teman-teman bisa baca lagi. Terus diterima dari departemen pewarnaan 2.000 ditambah ke proses departemen percampuran 5.000. Ini di total sehingga mendapat 7.800, ditransfer ke departemen pengalengan sebesar 5.800. Unit cacat nih masuk ke unit cacat normal ya 100%, 1.000, dan akhir 1.000. Oke, ini di jumlah dari 5.800 tambah 1.000 tambah 1.000 sama dengan 7.800. Kita lanjut lagi ke biaya dibebankan ke departemen. Di persediaan awal ini ada biaya departemen sebelumnya sebesar 1.532 rupiah, bahan baku 1.692 rupiah, tenaga kerja 57, overhead pabrik
114 ini bisa kita lihat ya, sama ini angka-angka yang sudah ada sebelumnya kita masukin lagi. Jadi total biaya persediaan awal sebesar 3.395. Terus biaya yang ditambahkan selama periode berjalan, biaya departemen sebelumnya 12.000, terus unit ekuivalennya 6.000, 12 dibagi 6 sama dengan Rp2 ya. Biaya bahan baku 16.940, unit ekuivalennya 6.480. 16.940 dibagi 6.480 sama dengan biaya per unit Rp2,61. Oke. Kita buat lagi laporan biaya produksi untuk campuran mengenai tenaga kerja ya. Tadi udah bahan baku, ini masih sambung ya, sambung di atas. Untuk tenaga kerjanya 3.660, total biaya dibagi unit ekuivalennya sebesar 5.740 sehingga diperoleh hasil Rp0,64 per unit. Ini enggak minus ya. Terus overhead pabrik 7.320 dibagi 5.740 sama dengan Rp1,28. Ini dijumlahkan sehingga total biaya yang ditambahkan sama periode berjalan didapat 39.920. 3.920 ya. Terus total biaya dibebankan ke departemen 43.315 diperoleh dari mana? 39.920 itu dijumlahkan dengan total biaya di persediaan awal sebesar 3.395 sehingga dapatlah hasil keseluruhan total biaya ya yang dibebankan ke departemen 43.315. Terus biaya per unitnya sebesar 6,52. Kita lanjut lagi ke biaya yang dipertanggungjawabkan yang ditransfer ke departemen pengalengan. Persediaan awalnya 3.395 ya. Kita masukin ke sini. Biaya yang masih harus diselesaikan biaya departemen sebelumnya, unitnya sebesar 800. Penyelesaian 0%, unit ekuivalennya 0, biaya per unitnya 2,0 atau Rp2 ya. Terus biaya bahan baku unitnya 800, penyelesaiannya 60%, unit ekuivalen 480 sehingga biaya per unit 2,61. Ini persentasenya itu kita lihat dari biaya per unitnya aja ya, sama unit ekuivalen itu berapa persen sih gitu cara menghitungnya ya. Bahan baku 2,61 ya tadi. Tenaga kerja 800, penyelesaian 30%, unit ekuivalennya sebesar 240 dari 800, 30% ya, 240 itu 0,64 biaya per unitnya. Overhead pabrik unitnya 800, penyelesaiannya 30%, unit ekuivalen 240 sama dengan 1,24. Terus total biaya 480 dikali 2,61 ya sama dengan 1.255. Terus 240 dikali 0,64 dengan 153. Untuk overhead pabrik 240 dikali 1,24 sama dengan 306. Coba dihitung ya. Oke, hasilnya sama ya, jadi 240 dikali 1,28 sama dengan 306. Ini dijumlahkan dari atas ya, dari persediaan awal itu didapatlah hasil 5.109. Terus dimulai diselesaikan selama periode berjalan, ada 5.000 unit, 100%, unit ekuivalennya 5.000.
biaya per unitnya 6,52. Jadi 5.000 kali 6,52 sama dengan 32.635. Dijumlahkan ke 5.109 sama dengan 37.744 adalah total biaya ditransfer ke Departemen Pengalengan. Oke, biaya persediaan barang dalam proses akhir. Di sini ada biaya departemen sebelumnya sebesar 1.000, penyelesaian 100%, unit ekuivalennya tetap 1.000, biaya per unitnya sebesar Rp2 ya. Kita turunin lagi yang di atas tadi. 1.000 kali 2 sama dengan 2.000. Terus bahan baku sebesar 1.000 unit, 100% penyelesaian, unit ekuivalennya tetap 1.000. Biaya per unitnya 2,61. Jadi dikali sama dengan 2.614, ini 2,614 ya. Tenaga kerja sama, jadi 319 dan 638 ini dijumlahkan sebesar 5.571. Jadi ditambah ke 37.744 ya. 37.744 dijumlahkan 5.571 sama ya, sehingga dapatkan hasil 43.315. Jadi jurnalnya adalah WP barang dalam proses pengalengan ya, itu sebesar 37.744, dan barang di kredit tadi di debit dan di kredit adalah barang dalam proses pencampuran juga sebesar 37.744. Oke, sekian dari saya untuk materi 11 sudah selesai. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.